Bapak Jenderal Listio Sigit yang terhormat, jika Bapak mendengarkan video saya ini, ya kan, nggak usah berpikir bahwa saya ini mencari sosialitas, mencari uang. Ya, saya di Amerika usia 24 tahun, gaji saya 1 bulan udah 1 miliar. Situ, saya sudah cukup secara materi. Uang saya di luar negeri banyak di situ. Saya cuma kasihan pada masyarakat. Saya sebagai aparat penegak hukum, sebagai lawyer, saya bersumpah bukan kepada manusia di pengadilan tinggi, bukan kepada hakim, tapi saya bersumpah kepada Tuhan di situ bahwa saya akan membela masyarakat yang tertindas. Jadi setiap kata-kata keras yang saya lakukan bukan karena saya benci sama Polri, tapi saya frustasi, saya kecewa, ya kan? Karena kenapa? Kewenangan untuk menahan penjahat, kewenangan untuk menyita aset, bukan kewenangan saya sebagai lawyer. Apabila undang-undang memberikan, advokat kamu boleh menyita. Saya saat ini tidak akan duduk berbicara di podcast. Saya akan melakukan tugas saya sita-sitain, saya tangkap-tangkapin penjahat. Tetapi Bapak Kapolri yang terhormat, tugas penyidikan, tugas penangkapan para penjahat, tugas menyita aset-aset tindak pidana itu ada pada kepolisian. Dan saya tahu saya tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Makanya disitulah kami sudah membuat aduan. Aduan kami tidak ditanggapi, malah korban-korban yang mengadu itu diintimidasi balik, Bapak. Disinilah kami mau menggugah, ya kan? Apakah polisi masih punya rasa malu? Ya kan? Anda mengenakan baju polisi, setiap bulan Anda mendapatkan gaji dari apa? Keringat masyarakat. Apakah Anda peduli terhadap masyarakat? Ya, saya Bapak Kapolri, kalau Bapak berpikir bahwa saya mau mencemarkan nama baik Bapak atau polisi-polisi lain berpikir seperti itu, ya kan? Saya buat janji saya kepada Bapak. Bapak bereskan itu 5.000 orang, bereskan berikan hak-hak mereka, berantas semua investasi bodong, tangkap tanpa pandang bulu, ya kan? Gak usah proses hukum, Pak. Bapak mau saya di penjara berapa lama? Misalnya pencemaran nama baik 4 tahun. Saya 4 tahun di penjara gak apa-apa, Pak. Saya masuk rela dan ikhlas, Pak. Di situ. Tapi, Pak, ya kan, jika pembela masyarakat aja diperlakukan seperti ini, saya aja yang viral, sulit untuk memperoleh keadilan. Bagaimana rakyat biasa, Pak? Itu yang Bapak perlu pahami, ya kan? Mereka ini nggak punya corong, Pak, untuk berbicara. Mereka pun cuma bisa punya nangis, stres, bunuh diri, gantung diri, minum disinfektan, macam-macam itu. Kasihan, Pak, masyarakat, Pak. Ya, saya menggugah. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya kan? Saya nggak tahu kitab suci teman-teman masing-masing apa, Bapak Kapolri apa. Tapi kitab suci saya bilang, Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seperti kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi kalau Bapak Kapolri mengembangkan tugas dan sayang pada Tuhan, sayangnya masyarakat ini. Masyarakat inilah yang membuat Bapak tuh terpilih menjadi Kapolri. Yang membuat presiden terpilih menjadi presiden. Jadi kalau Anda sudah kehilangan hati nurani di situ, ya kan? Lalu apalah gunanya jabatan Kapolri? Ketika nanti kita meninggal dipanggil sama Tuhan, Tuhan nggak akan melihat Listio Sigit Kapolri, tidak. Listio Sigit, perbuatan baik apa yang kamu lakukan? Perbuatan jahat apa yang kamu lakukan? Disitulah kita diadili secara adil. Bukan pengadilan di dunia yang bisa disogok, Pak. Tuhan tidak akan bisa disogok nanti. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolri, selama Bapak menjadi Kapolri, takutlah akan Tuhan. Jangan takut kepada siapa yang mengangkat siapa saingan politik Anda. Lakukan, masyarakat bisa lihat. Ketika Anda baik dan mengasihi masyarakat, masyarakat akan mendukung Bapak. Itu saja. Saya jawab ya, Pak, ya. Jadi pertama, oke, benar, sekarang ada perkara terhadap saya, itu yang seperti saya bilang, perkara itu sudah pernah disidangkan, tapi disidangkan lagi. Jadi saya berpendapat, dan sebenarnya teori hukum juga menyatakan hal yang sama. Sebuah perkara nggak bisa disidangkan 2 kali, tapi mereka coba ini untuk disidangkan 2 kali, ya kan? Jadi gini, Pak, kita ngelihat hikmahnya. Ada beda antara kewenangan sama kesewenangan. Ya. Kewenangan ini adalah kekuasaan yang diberikan
oleh undang-undang kepada penguasa terhadap rakyat. Kesewenangan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang dilakukan penguasa terhadap masyarakat. Jadi Pak, kalau kita ngomong kesewenangan, sebenarnya mereka nggak perlu sidangin. Yang mereka mau terhadap Alvin Lim, sebenarnya nggak disidangin Pak, langsung ditangkap di penjara Pak. Bapak sudah pernah dilaporin polisi, masuk Bapak bilang tentang ITE. Pak, laporan ITE saya ada 20 lebih Pak. Hari ini pun ada panggilan ITE, ada panggilan ke kantor saya, ya kan sama pasal ITE dari Jawa Tengah Pak, Polrestabes Semarang Pak, ya kan. Jadi udah puluhan Pak yang laporin Pak di situ. Kalau memang waktunya kita di penjara, balik lagi, ya kan. Sorry ya, saya bukan bawa-bawa agama Pak. Banyak nabi-nabi, rasul-rasul Allah juga yang dimasukin penjara. Apakah berarti orang di penjara itu salah menurut manusia atau salah menurut Tuhan? Itu aja pertanyaan saya. Jadi kalau kita berlaku benar, kita tahu, arti kita tahu, kita di penjara, ya sudah. Berarti, mohon maaf, itu adalah atas kehendak Tuhan. Jalanin dengan hati sukacita, Pak. Saya di penjara sudah 2 kali, Pak. 2 kali. Di penjara pertama kali 9 bulan, karena apa? Mempertahankan anak saya, anak kandung, saya ambil, dibilang saya menculik. Oleh penguasa, itu bekerja sama antara polisi, jaksa, sama hakim. Saya dijeblosin ke penjara, ya kan? Saya nggak anarki, Pak. Saya di penjara 9 bulan, saya nggak langsung, wah kesel, cari lagi oknumnya mana, misalnya beli pistol. Saya punya uang, kalau mau beli pistol gampang, yang nawarin saya banyak. Saya bisa aja beli, terus saya deketin, saya tembak mati aja itu. Jaksanya saya tahu di mana, polisi saya tahu di mana, hakimnya saya tahu di mana. Saya kalau mau bisa, tetapi saya tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena saya merasa saya benar, biarlah nanti Tuhan yang mengadili, Pak. Ya itu satu, Pak. Ya kan. Kedua kali saya di penjara kedua, walaupun saya udah bebas, nih sekarang ketiga yang mau 6 tahun ini, saya sebenarnya udah di penjara kemarin 9 bulan. Vonisnya juga udah divonis, saya divonis bebas, masih juga dia mau penjarain lagi karena dianggap vonis bebas demi hukumnya itu bukan vonis akhir kata dia, vonis selak, ya kan, bodoh amat lah dia. Itulah yang saya bilang perbedaan antara kewenangan dengan kesewenangan, Pak. Ya kan. Nah kalau dibilang misalnya nanti di dalam saya dicekokin apa segala macam, saya cuma satu pegangan saya Pak, yang membuat saya selama ini kuat. Itu di kitab suci saya dibilang, janganlah takut kepada yang bisa membunuh badanmu, tapi takut kepada dia yang bisa membunuh jiwamu. Ngapain saya takut sih? Aduh, saya di penjara. Misalnya mau kasarnya mau kayak Brigadir J dia ditembak. Ya wes loh, saya mati demi Tuhan kok. Terus kenapa saya mesti sedih? Bersuka cita dong saya mestinya. Seneng dong gitu. Ya kan, daripada orang matinya lagi dugem gitu kan, atau lagi sorry nih berzina mati, ngapain? Gak ada glory di situ. Saya nggak pusingin. Sekali lagi yang mengetahui diri kita adalah kita sendiri. Ya, saya bukannya sombong, yang orang kenal saya dari San Francisco pun tahu. Saya udah naik Porsche Pak dari usia 20-an, saya cari uang sendiri, uang saya. Nggak dari orang tua, saya bisa cari uang sendiri. Tapi hidup saya pun masih hidup sederhana. Ya kan, pakai sepatu juga sepatu biasa, naik angkot juga bisa di situ, makan di warteg juga bisa. Kenapa? Kita bersukacita dalam Tuhan, bukan kita bersukacita dengan apa yang kita miliki, karena yang kita miliki ini semu sementara di situ Pak. Jadi balik lagi, ya kan, tergantung dari orangnya. Kalau memang dia di penjara sekalipun, ya kan, saya merasa itu adalah sebuah kehormatan. Jadi kalau sampai suatu saat saya dimasukin penjara, dia mau penjara juga ada batas waktunya kok. Ketika saya keluar, hati dan jiwa saya tetap akan melayani Tuhan. Itu aja, simple kok. Ya kan, jangan biarkan manusia dan keadaan yang jahat di dunia ini merubah diri Anda. Ya kan, tapi selalu berpegang sama Tuhan. Karena Tuhan, God is good. Tidak ada rancangannya yang nggak bagus. Dan semua yang diberikan sama Tuhan, ingat, tidak akan diberikan melebihi kemampuan kita. Jadi kalau memang beban saya harus masuk penjara ketiga kali, saya akan jalanin. Saya nggak perlu marah-marah sama Jokowi atau marah-marah sama penegak hukum. Saya jalanin aja. So what? Ya kan? Habis itu keluar, saya tetap berbuat baik lagi.
simpel kok di situ ya. Nah kalau masalah ITE Pak, semestinya kalau Bapak punya lawyer yang berani, vokal, itu pasal 28 kemarin Bapak bisa nggak kena Pak, karena sorry yang laporin saya itu udah puluhan Pak kalau ITE ya. Itu yang laporin saya udah puluhan. Dan semuanya itu saya ada pamungkasnya di mana laporan itu nggak ada satupun yang naik. Jadi termasuk Pandana Baban bikin 3 LP terhadap saya, bikin laporan polisi tuh di Polres Jakarta Pusat. Satu pun nggak ada yang kena di situ. Ya kan, karena kenapa? Bukan pencemaran nama baik, dia bilang pencemaran nama baik. Jadi kalau kita ngomongin fakta, misalnya saya bilang Pandana Baban mantan koruptor menerima uang suap, ya kan? Faktanya dia pernah terima uang suap, itu bukanlah pencemaran nama baik di situ. Jadi banyak hal-hal tertentu Pak, yang dimana kalau orang nggak ngerti, dipikir itu pencemaran nama baik. Jadi contoh kalau kita ngadain WhatsApp tertutup di situ, ya kan, itu juga nggak bisa jadi pencemaran nama baik. Kalau kita dipanggil oleh koran, dimintain sebagai juru bicara, terus kita bicara, itu juga nggak bisa pencemaran nama baik. Ya kan, contoh kayak begini, konsultasi hukum. Ketika saya menjawab orang terhadap konsultasi hukum, saya memiliki imunitas, hak imunitas yang diatur di Undang-Undang Advokat. Itu juga tidak bisa dikenakan pidana. Jadi Pak, nggak apa-apa, bagus di sini Bapak bisa belajar hukum, ya kan, supaya Bapak bisa tahu hal-hal mana yang bisa kena pidana, mana yang tidak. Karena nggak semua ketika kita bicara jelek tentang seseorang, itu langsung kena pidana. Jadi misalnya saya bilang, kepolisian brengsek, gitu kan. Terus saya dilaporin polisi, katanya pencemaran nama baik, penistaan. Gak bisa. Karena kata-kata kepolisian brengsek, misalnya kan, merefer ke institusi. Pencemaran nama baik itu hanyalah kepada kehormatan seseorang, harus orang badannya, subjeknya. Jadi inilah yang mana yang kita hukum ini pelajari, ada SKB 3 Menteri, ada undang-undang. Disitulah kita ingatkan kembali. Nah kadang Pak, ada kesewenangan dari penyidik. Mestinya kita nggak dibuat salah, dia mau bikin salah. Nah itulah baru kita aduin mereka ke propam atau kita gugat mereka balik. Biasanya kalau kita tahu, dia tahu kita tahu hukum, dia nggak akan berani lanjut. Nah disitulah teman-teman nanti kan udah kenal LQ. Jadi kalau sampai suatu saat terjebak masalah-masalah seperti itu, kami bisa bantu sebisa kami untuk melepaskan sesuai dengan kemampuan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi kita nggak pakai cara premanisme atau ngancem atau apa, tidak sih di situ teman-teman ya. Itu Pak, sekian.